pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku perjalanan. Yang ketiga, melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap. Saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan dan mekanisme screening pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mekanisme screening saat tiba di pintu kedatangan, alangkah lebih baik calon pelaku perjalanan memahami bahwa peluang penularan dapat bersumber saat sebelum, dalam perjalanan, dan setelah sampai di tempat tujuan. Untuk itu, pada seluruh tahapan perjalanan, protokol kesehatan harus diutamakan. Sebelum perjalanan, pastikan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya, pastikan seluruh dokumen yang diperlukan saat pemeriksaan di Indonesia telah dipersiapkan dengan baik, dari mulai hasil negatif PCR, bukti vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua, dan berkas administrasi lainnya seperti visa dan pengisian e-hack internasional. Selanjutnya, saat di perjalanan, pastikan setiap penumpang berupaya meminimalisir peluang penularan yang ada. Misalnya, mengusahakan tidak melepas masker kecuali saat makan dan minum di perjalanan dalam durasi panjang atau kewajiban meminum obat. Lalu, meminimalisir berbicara langsung atau melalui alat komunikasi, kemudian menjaga jarak aman antar penumpang jika memungkinkan, dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu, saat tiba di pintu kedatangan yang tersebar di beberapa titik, yaitu di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadiem, Raja Haji Fisabilillah, dan Samratulangi, serta pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku perjalanan. Pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kedua, melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Yang ketiga, melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Bagi pelaku perjalanan yang wajib karantina 3 hari, maka tes ulang ini dilakukan di hari ketiga. Sedangkan untuk yang wajib melakukan karantina 5 hari, maka exit test di hari keempat sebelum boleh melanjutkan perjalanan jika hasil kedua tes ulang sebelumnya dinyatakan negatif. Perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa kebijakan pengendalian COVID-19 amat dinamis, termasuk terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan demi aktivitas perjalanan yang aman di tengah pandemi. Demikian konferensi pers pada hari ini. Selanjutnya diadakan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Hendro, berita1.com. Apakah semua bandara, terutama luar Jawa Bali, dilengkapi sarana tes antigen? Bagaimana dengan calon penumpang yang sudah lengkap vaksinasinya, namun terjadi kesalahan input data sehingga yang terekam pada aplikasi Peduli Lindungi hanya sekali vaksin? Apakah tetap diperbolehkan menggunakan PCR atau antigen dengan menunjukkan hard copy vaksinasi kedua? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Pemerintah berupaya keras meningkatkan aksesabilitas tes diagnostik secara merata di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kesehatan berupaya terus memperluas cakupan laboratorium PCR dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung fleksibilitas perjalanan masyarakat dengan perluasan layanan tes antigen di tiap daerah. Diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan hasil tes COVID-19 dan bukti vaksinasi dengan baik sebelum datang ke pintu keberangkatan agar tidak menimbulkan antrian dan kerumunan. Selain itu,
Untuk mengantisipasi perbedaan pencatatan data dalam aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dapat meminta bukti vaksinasi ke vaksinator untuk kemudahan bepergian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Rina Ayu Tribunnews.com. Menuju libur Nataru, bagaimana persiapan dan antisipasi pemerintah terkait ruang perawatan pasien COVID-19? Karena dari provinsi-provinsi yang dinyatakan kasusnya naik, dalam 2 pekan terakhir ini ada banyak IGDRS yang penuh. Misalnya saja di Provinsi Gorontalo, dari 8 daftar rumah sakit yang tertera dalam sistem real time Kemenkes tersebut, IGD pasien COVID-19 di 6 rumah sakit tersebut penuh. Terima kasih. Baik, terima kasih tribunnews.com. Menjelang masa Natal dan Tahun Baru, kebijakan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kasus terkini dan kondisi di lapangan yang mencakup pergerakan orang di berbagai lokasi seperti lokasi wisata, pertokoan, dan tempat peribadatan, serta memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan. Walau saat ini kasus COVID-19 cukup terkendali, namun monitoring terus dilakukan termasuk terkait keterisian rumah sakit untuk menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan semaksimal mungkin. Untuk saat ini, upaya penanganan yang dilakukan jika keterisian tempat tidur untuk COVID-19 sudah di atas ambang batas atau lebih dari 60%, maka pihak rumah sakit didorong untuk melakukan konversi tempat tidur. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dikta dan Fitri, liputan6.com. Izin bertanya terkait 4.000 vaksin AstraZeneca yang kadaluarsa di Kudus, Jawa Tengah. Apa yang akan dilakukan terhadap vaksin ini? Lalu apa pesan Satgas Pusat kepada daerah guna mencegah adanya vaksin kadaluarsa di kemudian hari? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com. Hendaknya hal ini menjadi pembelajaran bagi seluruh unsur dalam sistem kesehatan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten kota, untuk tidak menunda proses vaksinasi, karena vaksin ini sangat berharga untuk melindungi masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif menyambangi titik vaksinasi. Ingat, bahwa akses terhadap vaksin tidak mudah untuk kita dapatkan, sehingga harus sangat dihargai dan dipergunakan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Akbar The Asahi Shimbun. Jadi apakah Novavax sudah resmi mendapatkan EUA dari Indonesia? Resminya tanggal berapa rilisnya? Dan siapa saja target populasi yang akan diberikan vaksin tersebut? Bagaimana dengan efikasinya, terutama efektivitas untuk menghadapi varian yang baru? Kapan akan mulai roll out di Indonesia dan berapa banyak dosis yang telah diterima atau dimiliki oleh Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih di Asahi Shimbun. Sejauh ini terdapat 10 jenis vaksin yang telah mendapatkan EUA dari Badan POM, yaitu vaksin Sinovac, kemudian vaksin COVID-19 Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan Civivax. Dan perlu diingat bahwa pemberian EUA menjadi syarat wajib sebelum vaksinasi dilakukan untuk menjamin vaksin tersebut aman dan efektif untuk disuntikan. Baik, dengan demikian selesai tanya jawab dengan media. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.